Halo Budum, selamat datang kembali di recap mingguan dari MPL Indonesia week yang ke-6. Week yang ke-6 ini diadakan benar-benar setelah libur ISF yang lumayan panjang. Dan background sudah mulai tergantikan, yang biasanya backgroundnya RRQ, sekarang backgroundnya Onyx karena Onyx ada di puncak klasmen teman-teman. Tapi untuk sekarang, karena semua tim bermain di minggu yang ke-6, jadi bakal ada 9 klip yang bakal gue tunjukkan. Tapi sebelum menuju ke 9 klip, seperti biasa, kita bakal step by step. Kita bakal lihat dari hasil sampai nanti gue akan menjelaskan soal standings karena masih banyak yang simpang siur soal standings, dan gue akan mengclearkan di sini. Mengclearkan biar jelas ya teman-teman ya, bukan klarifikasi karena ini bukan akun official, tapi apa yang pernah gue mention sebelumnya, terutama mungkin di K-Browsing, mungkin nggak semua orang dengerin atau semua orang notes hal tersebut, terutama untuk standings ya kan. Makanya gue bakal coba repeat di sini. Kita bakal mulai dari hasil atau result week yang ke-6 teman-teman, yang dimana kalau teman-teman lihat di sini dari hari yang pertama banyak banget kejutan. RRQ dikalahkan Rebellion Zion 1-2, Dewa menang atas Bigetron Alpha 2-1. Beralih ke hari Jumat, Geek Farm juga memberikan perlawanan yang ketat 2-0 bahkan tanpa balas melawan EVOS Legends. Onyx masih unggul terhadap Dewa United Esports dengan skor 2-1. Untuk di hari Sabtu, EVOS Legends dikalahkan oleh Alter Ego 1-2, Rebellion Zion menang atas Aura Fire 2-0, dan Onyx di Royal Derby kali ini di leg yang kedua membalaskan dendamnya dengan skor 2-0 tanpa balas terhadap RRQ. Di hari Minggu atau hari penutup dari minggu yang ke-6, Bigetron Alpha dikalahkan oleh RRQ 1-2 dan Dewa United Esports menang atas EVOS Legends 2-1 dan membuat EVOS Legends tidak mendapatkan satu kemenangan match pun untuk week yang ke-6 kali ini setelah libur 2 minggu kemarin pasca Piala Presiden dan juga ISF. Selanjutnya adalah standings atau klasmen. Kita dalam bahasa Indonesia kan klasmen, untuk bahasa Inggris standings. Nah, ini teman-teman mungkin pada bingung. Ada yang fokusnya ke game win, ada yang fokusnya ke match rate, ada yang fokusnya ke match win atau lose. Jadi gua akan ulang sekali lagi apa kata-kata yang pernah gue mention juga di K-Browsing soal klasmen atau standings untuk MPL Indonesia season yang ke-12. Kalau teman-teman berpikir bahwa let's say Onyx, RRQ, EVOS dan juga Aura ini berdasarkan alfabet, jawabannya salah. Karena alfabet hanya akan bisa digunakan selama regular season dan belum berakhir regular seasonnya dengan syarat match win lose, match rate, game win lose, game rate dan agregat poinnya sama. Kalau udah akhir season dan poinnya sama baru head to head. Jadi buat teman-teman kalau mikirnya Onyx sama RRQ, oh head to headnya gara-gara Onyx menang 2-0, RRQ menangnya 2-1. Salah teman-teman. Tapi Onyx bisa ada di puncak klasmen gara-gara match rate-nya itu lebih tinggi daripada RRQ. Walaupun game win-nya RRQ lebih banyak karena 20-19. Nah, cara menghitungnya itu adalah dari kiri ke kanan teman-teman. Jadi prioritasnya itu match win lose-nya dulu nih, siapa yang lebih banyak. Terus lihat dari match rate-nya, siapa yang persenannya lebih tinggi. Baru game win lose-nya. Kebetulan walaupun Onyx game win-nya 19, RRQ game win-nya 20, tapi karena match rate-nya ini tinggian Onyx, makanya Onyx berada di puncak klasmen. Sama halnya seperti EVOS Legends atau Aura Fire teman-teman. Kalau teman-teman lihat secara garis besarnya, match win lose-nya sama, match rate-nya sama, tapi game win-nya kebetulan EVOS Legends lebih tinggi. Jadi walaupun game rate-nya EVOS Legends lebih rendah, tapi karena game win lose-nya lebih tinggi EVOS Legends dengan 12 game win, jadinya EVOS Legends berada di atas Aura Fire. Lihat aja agregat poin teman-teman. Dewa United Esports yang minus 5 aja bisa ada di atas Bigetron Alpha yang minus 3. Karena apa? Karena dari segi match win dan match rate-nya aja, dari dua paling kirinya aja, Dewa lebih unggul. Nah, tapi kenapa nggak bisa di atasnya Rebellion Zion? Karena kebetulan Rebellion Zion menang dari match rate-nya. Dan semoga ini bisa membukakan mata kalian kalau dari kiri ke kanan itu diprioritaskan dulu untuk yang berada di atas klasmen atau bahkan di bawah klasmennya dengan angka yang lebih tinggi atau persenan yang lebih tinggi teman-teman. Next, gue juga bakal menunjukkan peluang ke upper bracket atau chance to upper bracket. Jadi buat RRQ yang gue lihat dari 3 match yang terakhirnya mereka atau 3 match yang tersisanya mereka, kalau mau aman untuk upper bracket, RRQ butuh 2-3 kemenangan. Finish di menang totalnya 11 atau 12. Geek Farm mereka masih tersisa 5 pertandingan.
Makanya kenapa gue bilang RRQ cuma butuh 2 kemenangan lagi, karena kalaupun Geek Farm win streak dan mendapatkan 5 sisa kemenangannya atau 5 sisa matchnya mereka, Geek Farm akan finish dengan poin 11-5. Sementara RRQ juga sama, 11-5. Tinggal dilihat dari game win, game lose, dan juga presentasi game rate-nya sama agregat poin. Dan nanti kita lihat nih, kalau misalkan RRQ sapu bersih ya kan 3 match win-nya, ya berarti mereka akan ada di upper bracket. Kalaupun cuma 2 dan Geek Farm menang semuanya, tinggal dilihat dari game rate, game win, dan juga agregat poinnya. Rebellion Zion finish bakal total ada 10 match win kalau mereka win streak 4. Makanya untuk upper bracket, Onyx sama RRQ bener-bener di atas 50%. Selanjutnya ini juga mepet abis semuanya. Karena apa? Karena chance to playoff untuk tim yang berada di 5 terbawah aja ini rata-rata masih di atas 50%. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, Alter Ego Esports yang mungkin kalau ngelihat vlog gua atau petualangan KB, teman-teman kan harus tuh. Awalnya Alter Ego Esports cuma punya 51% chance to play off. Tapi karena mereka menang melawan EVOS Legends, mereka tiba-tiba naik chance to play off-nya jadi 63%. EVOS Legends yang dari 69% chance to play off turun tiba-tiba hampir 10%, 11% bahkan, menuju ke 58,8%. Dan memang kayaknya kita bakal disuruh nonton MPL sampai habis, sampai bener-bener minggu yang ke-8. Karena ini bener-bener keras banget standingsnya. Dari atas sampai bawah semuanya saling berdekatan, saling berkaitan. Dan ingat, Liga ini jangka panjang. Jadi sekalipun nantinya bakal ada tim yang menang atau kalah, atas bawahnya bakal bergerak mengikuti apa hasil yang sedang dipertandingkan. Dan itulah uniknya Liga, teman-teman. Dan kalau begitu udah cukup untuk bahas standing. Sekarang kita bakal bahas klip satu demi satu. Kita bakal mulai dari Rebellion Zion counter setup. Berawal dari Rebellion Zion yang ngebawain hero emang yang bener-bener punya damage. Dia juga mainin ya romer damage gitu loh, kayak misalkan Novaria kayak gini. Dan kalau teman-teman notice, RRQ ini kan bawa ini hero-hero yang memang one game moment kan, kayak Minotaur ini sama Varsha kan tipikal-tipikal yang sekali keluar ultimate ya udah gitu loh. Mereka nggak bakal bisa memperlama teamfight mereka. Beda sama kehadiran Pakito yang dimana cooldownnya cepet. Terus mungkin Iritel juga yang kebetulan abis di buff, jadi lebih cepet juga penggunaan ultimate-nya. Cuma Fredrin mungkin yang bisa overextend teamfight dari RRQ. Dan ternyata Rebellion Zion ini kayaknya emang mau mancing deh RRQ biar jump in ke teamfight, all in dari awal gitu loh. Nih, berawal dari RRQ yang unggul 3000 gold, Naomi dapat momen buat ultimate bareng sama Varsha ya kan. Dan kebetulan di sini Skylar-nya juga join team fight. Dia ngebadanin bareng sama Versik dan juga Naomi ya kan. Awalnya pakai basic attack, terus tiba-tiba blazing duet dan kena true damage. Skylar jadi tumbangnya mungkin gak expect karena dia open Wind of Nature. Dan Wind Chain Effect ini kan gak berpengaruh sama true damage ya. Sementara Decimate di bawah 50% darah musuhnya, Martis bakal ngedeal true damage. Makanya damage-nya connect. Tapi yang perlu dinotis teman-teman, lihat posisi dari Kars deh. Nih gue lingkarin ya. Nih teman-teman ya, Kars posisinya di belakang. Dan dia bisa ngasih knock up airborne karena pasifnya nyala. Dan kebetulan ini tiga-tiganya connect ultimate-nya Auditizi. Nah, kena tuh lingkarannya. Boh, lihat. Knock up airborne-nya 3-4 pemain. Skylar-nya tumbang, RRQ gak ada damage. Naomi juga gak bisa ngeluarin ultimate 2 kali karena Minotaur ya one game moment gitu loh. Sekali udah keluar ultimate, dia gak bakal bisa ngelakuin ultimate lagi. Dan Clay-nya, ini Clay apes banget sih. Dia udah gak punya flicker dan kena Meteor Kimi no Nawa. Lihat tuh, udah tumbang 3. Ya Rebellion dapetin momennya. Dan emang counter setup ini emang apa ya, counter setup gameplay ini riskan teman-teman. Karena apa? Karena kalau misalkan di sini Rebellion Zion Swallow-nya mati atau bahkan Kars-nya tumbang di sini, Rebellion Zion yang kalah. Counter setup itu emang bener-bener butuh 5 orang yang kuat banget dan bisa ngebalikin dalam satu momen yang tepat. Dan ini kebetulan momennya pas banget. Dan yang dapetin point kill pertamanya Vincent ke Skylar. Jadi ya damage dealer tumbang seperti biasa teman-teman. Late game itu butuh banget marksman. So emang gameplay counter setup dari Rebellion Zion ini kayaknya udah dipersiapkan untuk melawan Cloud deh. Karena kan Cloud kan pasti bakal jump in ke tengah-tengah team fight. Apalagi kalau misalkan dia udah ngeluarin BMI atau Battle Mirror Image. Walaupun mungkin Bigger Than Alpha nggak mendapatkan poin yang maksimal ya di minggu ini, minggu yang ke-6.
Tapi kalau dari yang gue lihat, early rotationnya Big Run Alpha ini ekstrim. Dan XP laner manapun kayaknya bisa niruin ini untuk memperkaya jungler tim kalian. Diawali dari Super Ken yang sebenarnya udah unggul dari segi turtle, level juga. Dan dia kan di sini menggunakan Lancelot kan. Jadi Lancelot udah pastilah, apalagi jadi tank, dia rotasinya bakal cepet banget. Dapat informasi nih Big Run Alpha kalau misalkan Case atau mid lanernya Angela udah keluar ultimate. Supervin tumbang, tapi lihat rotasi ekstrim dari Sorizo teman-teman. Sorizo kebetulan di top lane itu nge-cut wave minion jauh banget. Dan ini kebetulan ngebuka spot dari purple buff. Dan kalau teman-teman notice, ini gerakan step selanjutnya dari Big Run Alpha itu benar-benar memberikan penekanan terhadap Lanaya ketika Super Ken-nya udah unggul dari objektif turtle. Lihat 3 pemain, 4 pemain bahkan sama Supervin-nya bakal datang orange buff. Lihat di zoning Lanayanya. Super Ken-nya juga terlalu tanky, nggak bisa di take down cepet. Kebetulan Moreno-nya ngekill di bawah, ngekill Watt. Nah jadi terombang-ambing tuh Dewa mau cover yang mana nih? Mau cover Lanaya, apa mau cover ke gold lane nih ke Watt? Wattnya udah tumbang kebetulan. Tapi bener-bener nggak dilepas. Dan lihat buying time-nya Super Sorizo karena dia udah nge-cut duluan. Dixon-nya baru join dan dia survive. Dan lihat apa yang dilakukan sama Super Ken. Dia manfaatin apa yang dibuat, space yang dibikin sama Sorizo. Walaupun Finn tumbang tapi ada trade-nya Lanaya. Dan jadinya Ken kaya banget di sini. Ken dapat purple, dia dapat turtle. Sorizo balik lagi ke lane, dia farming lagi. Tapi farmingnya dia nggak kehilangan minion, itu yang pertama karena Dixon-nya kan join fight di bawah. Dan yang bonusnya dia dapetin buff dari turtle. Jadi dari buff turtle aja udah pastilah sharing XP, sharing gold. Dan Big Run Alpha yang dari unggul 1100 doang tiba-tiba jadi unggul 1600. Makanya teman-teman kalau pemain XP laner ya sekarang itu kayak jadi season yang paling banyak belajarnya sih. Karena semua XP laner tuh udah nunjukin kayak individual skill, cut wave minion, laning yang mantep gimana, freeze minion segala macamnya, targeting gold laner, targeting mid laner, zoning jungler. Oh ini udah job desk paling banyak sih, udah kayak infolocker. Jujur gue pengen taruh ini di belakang, tapi kebetulan karena ini tuh match di hari yang kedua untuk minggu yang ke-6, jadi kita bakal sesuaikan dengan hari demi harinya. Kita bakal fokus ke Geek Farm teman-teman. Jadi Geek Farm ini bener-bener mencatat atau bener-bener mengingat lah kapan Battle Spell Flicker itu digunakan. Dan ini penting banget baik di rank prosin, mau itu prosin di turnamen Warkop lu bilangnya, mau orang bilang turnamen Ciki, yang penting lu dapat piala, menang ya win is a win teman-teman. Gua adalah tim yang kalau misalkan mau itu turnamennya tier A, B, C, D, kalau emang dapat piala ya menang gitu loh. Apa bang yang terpentingnya gitu loh? Ya notes gitu loh, catatan kapan musuh menggunakan flicker, kapan musuh ngeluarin flicker, dan kalian jadi tahu kapan kalian harus all in. Berawal dari Geek Farm yang niatnya all in di top lane gara-gara Baloyski dapetin tarikan yang bagus banget. Nah, tuh, tarikannya ke Doma dan Van Strong. Lihat deh Baloyski ini udah tarikan yang bagus sih. Set tarik flicker, tapi kebetulan Doma sama Van Strongnya timing flickernya juga nggak kalah pas. Karena tadi kalau misalkan mereka connect sama Bennett Rage-nya Kadera, udah pasti bakal mati dong tuh. Boh, ini kalau nggak flicker udah pasti bakal tumbang. Tapi kebetulan pas ada Lord, berarti Van Strong dan Doma itu nggak punya flicker. Dan itu yang dimanfaatin sama Geek Farm karena yang tumbang cuma Baloy, yang tumbang cuma Roamer. Luke di sini punya flicker, Aboy punya flicker. Dua orang ini kan bisa narik nih, ya kan? Dan lihat next stepnya Geek Farm deh, ini serem banget teman-teman karena emang notes-nya, call-nya itu kompak banget yang gue lihat dari Geek Farm. Dan mereka bisa eksekusi. Nah, Doma dia nggak fokus ke Lord. Dia tahu kalau musuh masih ada Fredrin, dia mau cari Fredrin, tapi Luke-nya nangkep Doma. Domanya ketarik dan Domanya tumbang. Gara-gara shutdown ini, EVOS Legends jadi bingung. Mereka mau all in Lord atau gimana nih? Lord-nya kereset dan alhasil malah Geek Farm yang take over Lord-nya. Lihat, mereka tarik Lord-nya, mereka cari orang, mereka ngelanjutin team fight dan Aboy-nya nggak mau show. Karena Kraid ini kan Valentina, jadi jatuhnya bisa copycat ultimate-nya Faramis. Nah, Tasya diselamatin tapi bukan keputusan yang tepat karena fight-nya 4 lawan 5 dan fight-nya nggak ada Doma teman-teman. Jadi walaupun Luke-nya tumbang, lihat trade-nya jauh banyakan Geek Farm dan Geek Farm menangin team fight di sini
mereka bisa dapat Lord. Krait juga sampai keluar flicker lagi. Dan akhirnya karena tasnya bener-bener dipukul mundur dari yang awalnya EVOS Legends unggul banget, comeback mulai dari sini. Vanstrom juga nggak ada flicker, di all in. Doma nggak ada flicker, di all in. Ini bener-bener jadi catatan yang penting teman-teman. Kalau musuh kalian udah nggak punya flicker, udah ganyang aja. Nggak cuma flicker sih, Immortality, ya kan, Winter atau mungkin Purify. Kalau timingnya tepat, apalagi kalian yang bisa ngelakuin move, kalian bisa ngelakuin inisiasi, ya nggak perlu ragu sih. Tuh, lihat. Look aja flicker langsung onward, Earthshatter, connect semuanya tuh. All in jatuhnya. Kejam sih emang kelihatannya. Tapi ya begitulah cara tim fightnya bekerja gitu loh. Jadi catat kapan timing flicker musuh kalian, dan kalau bisa kalian hitung juga gitu loh. Cara ngitungnya sih sebenarnya ada teman-teman. Jadi coba teman-teman lihat detikannya nih, contohnya di sini. Ya kan, kita tarik balik ke belakang. Pas pertama kali Vanstrom dan juga Doma ngelakuin flicker. Tarik. Boom. Nah, flickernya detik 53. Nah, kalian cukup ingat detik 53. Lihat menitannya, tambahin 2. Jadi, nantinya Doma sama Vanstrom bakal ada flicker lagi menit 15.53. Itu penting banget. Cara ngitungnya tinggal tambahin 2 menit aja, karena ya ini kan flicker 120 detik. Dan itu bisa jadi rumus dasar kalian gitu loh. Kalau misalkan kalian lagi ngereng, gak cuma ngereng sih, turnamen juga boleh sih. Next ada EVOS Legends versus Alter Ego Esports. Dan fokus gue sekarang ke EVOS-nya dulu, bukan ke Alter Ego-nya dulu. Karena game pertama EVOS menang kebetulan. Dan yang mau gue notes adalah bagaimana cara EVOS Legends untuk melakukan engage kepada target-target yang padahal di sini kalau teman-teman lihat EVOS Legends skala jumlah. Nah, diawali dari Sally Boy yang nggak punya Immortality. Seperti biasa, jungler kalau nggak punya Immortality boleh nggak digas bang? Boleh banget. Karena AG pun pernah bilang kan, jangan pernah ragu gitu loh buat langsung all in. Terutama buat frontliner yang nggak ada Immortality atau nggak ada battle spell. Lihat, posisi 4 lawan 5, teman-teman dari EVOS Legends dapetin 1 loh. Ini udah untung banget. Karena apa? Karena Sally Boy pemegang Retribution, dan dia juga hero badan. Pas nggak ada hero badan, otomatis ya Alter Ego Esports nggak bakal bisa teamfight lama dong. Pai juga udah keluar ultimate, cuma maksain Immortality Branch pecah, Branch-nya bisa tackle dan Nino-nya kegeser. Nino-nya juga di sini pas mau engage Fluffy, Fluffy-nya Winter. Terlalu banyak source dari Alter Ego yang keluar dan alhasil EVOS counter setup. Wow, 4 lawan 5 kalah kuantitas sedikit nggak ngaruh, karena emang kebetulan yang dilakukan sama EVOS Legends makan satu-satu Alter Ego dulu, baru mereka ganyang sisanya gitu loh. Dan targetnya juga oke sih, karena Sally Boy Akai, dan Akai ini kan hero yang bener-bener ngebadanin semua pemain dari EVOS Legends. Kalau nggak ada badan dari Alter Ego, ya udah, berarti mereka juga nggak bakal bisa nahan damage dari teman-teman EVOS Legends. Lihat di sini bener-bener di all in Alter Ego-nya, karena emang kebetulan mereka udah nggak punya frontliner, nggak punya cover lah intinya. Itu pentingnya, jangan ragu ya teman-teman ya, kalau udah mulai masuk-masuk ke mid game, late game, menit 15 ke atas, menit 18 terutama pas ada Lord Evolve, langsung hajar aja kalau jungler musuh gak bikin Immortality. Masih di match yang sama, EVOS Legends versus Alter Ego, cuma sekarang fokusnya ke Alter Ego teman-teman. Dan yang mau gua kasih lihat dari sini adalah pertandingan Alter Ego yang dia timingnya bagus banget. Serius, ini timingnya bagus banget buat Alter Ego. Karena apa? Ini pun bisa kalian tirukan di rank games, terutama untuk player-player yang komunikasinya antar jungler sama roamer. Ini 2 role aja ya, jungler sama roamer itu connect gitu loh. Atau kalian mungkin discordan atau mic in game, terutama pas ada turtle. Lihat yang dilakukan Alter Ego, mereka udah dapetin 2 kill, mereka udah dapetin turtle juga, mereka unggul early game dengan 2000 gold. Mereka ngeliat nih, wah ada purple buff nih, di all in lah tasnya, ultimate keluar, semua damage masuk, dan sampai retribution. Dan kalau teman-teman lihat nih turtle cam, set, wah Nino-nya bener-bener peka banget, dia langsung hadir di turtle seketika pas teman-teman dari Alter Ego berempat di purple buff-nya tas. Jadi jatuhnya tas udah ditumbangin, jadi point kill tambahan buat Alter Ego. Nino-nya juga proaktif, dia nggak nungguin teman-temannya untuk ngecover, dia nggak nungguin teman-temannya untuk datang duluan ke turtle. Dia bener-bener nendangin turtle-nya sampai hampir diabisin semuanya, dan lasitnya buat Sally Boy. Lihat, bahkan Nino-nya yang ngezoning roamernya ya, walaupun bisa dibilang Nino-nya di itu ya, disamperin tuh, lihat tuh.
Bener-bener dikejar dia. Tapi ya untungnya ada cover. Ini komunikasi yang bagus sih kalau seandainya roamer sama jungler tuh peka banget sama para pebuff. Tujuannya apa? Tujuannya Celi Boy sama Rasi ngerusuin Tas adalah untuk maksain retributionnya Tas. Itu yang pertama. Nah kebetulan bonus karena tasnya udah segitiga duluan, udah tonros duluan. Di kick, di silent, dikasih damage sama Udil. Gak cuma retribution yang harusnya ke trigger. Ini Tas tumbang aja, EVOS Legends udah kurang kuantitas. Dan ini membuka potensi untuk Turtle. Apalagi gold lanernya peka gitu loh. Kalau nggak cuma gold laner di sana, explainer bisa untuk ngebuka duluan. Cuma kalau explainer kan ada resiko nanti turtle-nya kereset gitu loh karena tarik-tarikan. Nah buat sekarang karena gold lanernya langsung ngasih damage yang maksimal, apalagi kayaknya bolanya juggling ya. Tuh 2 pasif dia, bolanya juggling. Jadi ya turtle-nya cepet banget gitu loh teman-teman. Buat jungler sama roamer, kalau emang kalian komunikatif berdua dan bisa ngerusuin jungler musuh, poin bagus, poin positif. Nah ini buat gold lanernya. Kalau kalian tahu bahwa turtle itu dekat sama lane kalian, samperin aja. Terutama kalau misalkan roamer musuh, mid laner musuh, jungler musuh itu lagi sibuk sama tim kalian yang lagi berempat. Selanjutnya adalah Aura Fire yang menurut gua ini subjektif silahkan sih. Tapi ini menunjukkan kualitas Aura Fire untuk nahan Lord. Bukan untuk team fight-nya, bukan untuk bagaimana permainannya, tapi gue suka cara mereka untuk nahan Lord-nya. Teman-teman bisa notice juga bagaimana Aura Fire dengan hero-hero komposisi yang super duper tebel. Ada Florin juga sebagai healer. Berawal dari Aran mungkin ya, Aran yang men-trigger Auditizi dengan ultimate-nya. Jadi Auditizi udah gak punya Divine Judgment. Sama dengan Van, gak bakal keganggu retry-nya. Aran dapat Haze Armor. Team fight-nya jadi 4 lawan 5. Dan yang dilakuin sama teman-teman dari Aura Fire pas 4-nya lagi di atas adalah mereka zoning Kars dan Vincent-nya. Terutama Vincent sih. Karena kalau teman-teman lihat Vincent ini kan yang pegang retribution. Lord-nya, tapi kalau teman-teman sadar nggak direset dari awal. Mereka bener-bener tahan Lord-nya. Entah itu High, entah itu Kabuki yang nahan, entah itu Facehugger, entah itu Van. Mereka tuh ganti-gantian untuk nahan Lord. Bahkan Aran dari bawah dia coba buat kasih presence, kasih kehadiran lewat mid lane. Lihat, Kabuki pegangin Lordnya, Hai pegangin Lordnya lagi. Dia lempar-lemparin heal. Van-nya bolak-balik dengan tujuan untuk ngebadanin. Kars sama Vincent-nya gak bisa masuk. Lihat, tuh lihat Kabukinya nutupin. Hero dulu yang ditarget, tapi Lordnya gak dilepas. Bang, emang bisa di semua kondisi ya kita ngelakuin hal kayak Aura Fire? Jawabannya enggak. Kenapa Aura Fire bisa ngelakuin hal kayak gini? Mereka bawa Florin. Dan hero healer adalah hero yang bagus banget untuk team fight jangka panjang, team fight yang overextend, tapi harus ada objektifnya. Lord contohnya, point kill contohnya. Kebetulan di sini Hai bener-bener ngasih heal yang canggih banget sih Florin emang. Ultimate-nya juga anti life drain. Terus juga kebetulan Kabukinya berani nahan Lord. Jadi komunikasi mereka bener-bener sejalan lah dari Aura Fire. Dan tujuannya adalah untuk mempertahankan Lord biar Lordnya nggak kereset sama sekali. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga nih. Ketika semua orang lagi berlomba-lomba, oke, fight dulu, reset Lord. Ini ada tim nih yang kebetulan mereka malah ganti-gantian buat badanin Lordnya dan tetap fokus sama tim fightnya juga. Terutama Vincent pas dia udah maju, jadi nggak ada dash lagi kan. Udah di all in. Dan ini merupakan salah satu contoh team fight yang mungkin glory sampai immortal kali ya, yang bisa copycat gameplay kayak gini. Karena kalau misalkan tarik ulur Lord itu kan harus butuhin tank jungler. Yang kebetulan tank jungler masih laris sih di rank games juga, terutama di Mythic Immortal. Selanjutnya adalah pertandingan Onyx versus RRQ di game yang kedua. Dan nanti untuk Onyx juga yang bakal gue bahas adalah di game yang keduanya juga gitu loh. Tapi menitannya beda. Kalau kita bahas RRQ, kita bakal bahas early gamenya. RRQ ini tim yang paling objektif. Teman-teman tau lah, di half season atau di pertengahan musim dari MPL, yaitu adalah week yang keempat, walaupun RRQ nggak ada di puncak klasemen, tapi RRQ adalah tim yang paling objektif. Turtle paling banyak, tower paling banyak, Lord paling banyak, yang menandakan bahwa memang mereka itu sangat-sangat disiplin akan objektif. Salah satu contohnya gimana? Salah satu contohnya adalah RRQ peka akan winning condition mereka di Turtle objektif. Onyx mereka tahu juga kalau winning condition mereka di Turtle adalah boots dengan export-nya kalau punya Viraga Armor. Lagi ya, kalau punya Viraga Armor. Jadi kalau misalkan gak punya Viraga Armor, ya boots dan Onyx terutama
gak bakal nge-turtle. Dan RRQ kebetulan bener-bener set up posisi, cari di mana Boots berada, bahkan sesaat sebelum turtle muncul. Dapat informasi nih, Bootsnya di mid. Lihat banananya langsung siap-siap ngasih damage. Jab. Pecah Viraga Armor. Kairinya ngejauh dari turtle. Karena apa? Karena tanpa Boots nggak akan ada yang bisa ngezoning. Tanpa X-Borg nggak ada yang bisa ngebadanin. Dan mau nggak mau dilepasin aja buat Versik. Tuh kayak gini posisinya. Tuh di zoning. Karena Bootsnya juga nggak bisa join team fight. Tuh Versik dapat. Team fightnya jadi dimenangin sama RRQ. Secara nggak langsung di turtle. Dan Onyx memilih disengage. Ini juga mungkin bisa kalian lakukan gak cuma ke X-Borg, tapi contohnya ke Terisla, ke Pakito, ke Esmeralda, XP laner apapun bentukannya, mau Yuzong sekalipun, itu juga bisa diganyang kayak gini. Jadi pastikan sesaat sebelum turtle, XP laner kalian bonyok. Tujuannya apa? Tujuannya biar musuh kalian itu gak bisa ngendaliin kontes turtle-nya. Karena seperti biasalah kalau misalkan XP laner musuh itu lagi dalam keadaan yang sekarat, yang bonyok, yang bener-bener kayak gak bisa join team fight, darahnya sekarat, ya udah pasti tim yang XP lanernya lebih sehat, HP-nya lebih ready untuk team fight, mereka yang bakal lebih diunggulkan. Dan RRQ menunjukkan cara mereka, kualitas mereka untuk kontes di objektif. Selanjutnya Onyx. Nah tadi kan RRQ, sekarang Onyx. Kalau Onyx ini tuh emang masalah map control sih. Dia adalah tim, mereka sih lebih tepatnya, mereka adalah tim yang sangat kuat sekali terhadap kepekaan minimap dan juga movement-movement dari lawan-lawannya. Berawal dari Lord dan juga Banana dengan Flicker. Nah, ini kuncinya ada di Flicker teman-teman. Dan juga rotasi dari Banana yang dia show di mid, abis jab dia ke bawah, ke posisi dari Lord berada. Sempat ada Mystic Projectile tapi dia dodge. Dan ketika Banana ketemu sama Kairi, ya kan, Kairi udah notice nih kalau Banana ke bawah. Nah, setelah Banana ke bawah, Naomi kena kick dan kena all in. Di sini posisinya RRQ belum siap untuk team fight. Dan lihat lini belakangnya, kena Mystic Projectile 2 orang. Sans bener-bener targetnya nggak ke Naomi, tapi ke Clay sama Skylar. Dan jadinya Skylar sama Clay nggak bisa backup. Lihat tuh, duar. Banana juga nggak sempat ngerespon. Ada 3 pemain yang tumbang dari RRQ. Clay juga dipaksa mundur. Dan kalau teman-teman lihat, mereka nggak langsung nge-push tower Kairi sama Kiboy ya. Matanya ke Kairi sama Kiboy. Mereka nggak langsung push tower. Mereka mundur ke belakang, ngejagain cewek. Lihat, karena mereka udah notice dari awal bahwa Banana menuju ke lane bawah. Jadi mereka udah notice kalau seandainya Banana pasti bakal ngeflank, pasti bakal ngincer cewek. Dan di sini di HBD Banananya nggak dikasih sedikit pun menyentuh ke cewek, langsung zoning, ya kan. Banananya pasti mau nggak mau harus pulang dong. Diambil bahkan Cyclone Eye-nya. Jadi Banananya mau nggak mau harus secara paksa escape. Dan Onyx gara-gara satu momen dari yang awalnya kalah banget karena emang 3000 gold di leading sama RRQ, ini mappingnya bener-bener peka banget. Macro play sama decisionnya sih yang mahal juga dari Onyx. Dan lihat cara mereka makan depan dulu, makan Naomi-nya dulu, belakangnya di hold ya kan, pakai skill apapun itu. Di all in abis itu roamer sama gold laner-nya. Baru abis itu junglernya dimakan satu-satu. Terus baru kita cover gold laner kita sendiri daripada ada korban atau trade kill. Jadi Onyx bener-bener flawless banget team fight-nya. Mereka nggak kehilangan satu member pun. Dan nggak heran sih mereka dari puncak klasmen strong banget team fight-nya, serius. Last ada Dewa. Wah, Dewa ini gue harus apresiasi lebih sih. Karena di saat semua orang, semua tim, semua player di rank itu bikin move, ada 2 cara. Yang pertama, sebelum turtle. Biasanya 30 detik sebelum turtle mereka cari kill. Atau enggak mereka cari hero lah intinya. Biar tujuannya mereka menangin kuantitas atau menangin angka ketika ada Lord. Atau poin yang kedua, pas musuhnya habis dapetin Lord, yang dimana musuhnya all in, kita ganyang musuhnya, kita hajar musuhnya. Habis musuh dapetin Lord, dan setelah itu kalian bisa fight Lordnya tanpa harus mikirin hero musuhnya. Tapi Dewa munculin satu gameplay baru yang mungkin di PH udah sempat beberapa kali kita lihat. Tapi Dewa bener-bener spesifik banget. Pas ada Lordnya baru mereka bikin move. Nih di menit 19-11 ya. Diawali gara-gara mungkin kalau teman-teman lihat line up-nya EVOS Legends, mereka kan bawa Estes. Mereka bawa Estes, kebetulan ada Baxia juga. Baxia kan counter banget buat hero-hero healer.
karena healnya nggak bakal maksimal. Dan kebetulan jarak damage dealer dari Dewa itu aman banget di belakang. Diawali dari Van Strong yang ditabrak dan Lanaya tiba-tiba dirasukin sama si Sako. Sakonya ini kan Angela, jadi mau nggak mau Baxia ini plus one atau ditambah satu lah sama Heartguard ini, sama ultimate-nya Angela ini. Target langsung ke Doma. Lihat, dari yang awalnya ditabrak Van Strong, tiba-tiba Lanaya retri loh. Retri dia pakai padahal ada Lord. Dan lihat Domanya bener-bener dipukul mundur, kena Meteor Kimi no Nawa lagi, ya kan? Wattnya juga di sini yang paling mengejutkan adalah Watt sih. Watt tiba-tiba beli potion, nih. Dia beli potion dan attack-nya jauh lebih tinggi ke Fluffy karena nambah 5%. Fluffy-nya tumbang dan jatuhnya jadi rugi banget buat EVOS Legends karena padahal mereka lagi unggul berapa tuh? 10.000 lebih. Total berapa? Ya 10.000. Lord show up. Mereka take over gara-gara satu Little Wanderer. Mereka pede sama movement speed. Doma tiba-tiba udah ngedash dan di retri, di Astral Echo, di Last Insanity, semuanya heal up dari Van Strong juga nggak ngaruh. Karena apa? Ya ada Baxia gitu loh, ada efek life drain gratis. Bang, life drain itu apa? Life drain itu pasif. Nama pasif ya teman-teman ya. Nama pasif dari Necklace of Durance, si Halberd, Dominance Ice, yang dimana fungsinya adalah memotong regen, shield absorb, lifesteal, spell fam sebanyak 50%. Jadi kalau misalkan heal Estes harusnya 1000, ya kepotong healnya cuma 500. Dan pas ada Lord, retrinya dipakai. Lanaya berani banget, Dewa berani banget buat targeting hero dulu ketimbang Lordnya. Dan dengan 3 hero dari EVOS Legends tumbang, 3 pemain dari EVOS Legends tumbang, all in ke Lord, gak perlu pusing, gak ada yang bisa ngezoning, gak ada yang berani untuk maju. Dan alhasil Dewa take over Lordnya. Ini menandakan bahwa tim baru di MPL aja mereka udah punya karakter gameplay sendiri. Dewa surprisingly bener-bener punya punya hal yang bisa ditiru sama pemain-pemain rank casual, terutama pas ada Lord. Target hero dulu baru Lordnya. Ya silakan kalian decide sendiri. Hero power kalian, hero yang kalian gunakan, draft kalian, kuatnya di teamfight atau pegangin Lordnya. Nah itu juga ngaruh teman-teman. Klip yang ke-9 atau klipnya Dewa menjadi penutup untuk video kali ini. Dan juga jangan lupakan bahwa ini dia jadwal untuk minggu yang ke-7. Dari Kamis sampai Minggu lagi seperti biasa, MPL akan hadir 4 hari dengan 9 pertandingan per minggunya. Jadi untuk hari Kamis, Jumat, Minggu ada 2 pertandingan, 6 pertandingan kan total sama 3 pertandingan, jadi ada 9 pertandingan per minggunya. Akan ada derby klasik juga di hari Sabtu. Wah menarik nih teman-teman. Jadi ada banyak juga tim-tim yang harus mempertaruhkan nyawa mereka baik di chance to playoff atau bahkan chance to upper bracket. So recap untuk minggu yang ke-6 udah selesai. Gua KB mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di kelas KB selanjutnya, di recap selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia. Dadah.